Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qabla ta'allumina hayya nad'u Allah ta'ala asallahu ay yaj'alana mimman yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang menjadi maslahat darinya. Ya muallima Adam Ibrahim 'allimna. Wahai zat yang telah mengajarkan Adam dan Ibrahim, ajarkanlah kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau berkehendak untuk memudahkan urusan itu, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya. Tentu saja ini tidak lepas dari izin Allah, sudah menjadi takdir kita semuanya. Allah mampukan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengejar pahala 2 rakaat sebelum salat subuh dan dilanjutkan salat subuh berjamaah. Ini tentunya termasuk kenikmatan yang sangat besar sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama setelah sholat subuh dilanjutkan dengan belajar tahsinul qiraah. Salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Insyaallah, saya yakin betul insyaallah, karena kita termasuk dari ashabul Quran, orang-orang yang akrab, sahabat-sahabat Quran, ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis ini sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat nanti, akan menolong kita menjadi syafaat bagi siapa? Li ashabi, bagi pembacanya.
Insyaallah para hadirin di sini nantinya kita semuanya akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Baik. Sebelum kita mulai untuk belajar tahsin ya, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa itu Al-Qur'an. Jadi ada pepatah yang bilang kalau kita tak kenal maka tak sayang. Kalau kita enggak sayang kepada Al-Qur'an, ya kan? Jika kita pengen menyayangi Al-Qur'an, mencintai Al-Qur'an, maka kenalilah apa Al-Qur'an itu. Dari kitab Al-Qiraah Ahkamuha wa Masdaruha karya Dr. Sya'ban Muhammad Ismail. Ya. Ini definisi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Qur'an adalah kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzil ala khatamil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad biwasitatil amin Jibril alaihi salam al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-mabdu'u bisuratil Fatihah al-makhtumu bisuratin Nas. Jadi Al-Qur'an itu adalah kalamullah, kalam Allah, perkataan Allah, al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat, al-munazzal ala khatamil anbiya, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil amin, dengan perantara yang terpercaya, yaitu Jibril alaihi salam, al-maktubu fil masahif, yang ditulis di mushaf, al-manqulu, yang ternukil ilaina, kepada kita semuanya, bitawatur, dengan mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, kalau kita membacanya menjadi ibadah. Ya, di dalam hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala ini dilipatkan menjadi 10 pahala. Dan kata Rasulullah, saya tidak mengatakan la aqulu alif lam mim. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal, tetapi alifun, ya, satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, dan mimun harfun. Berarti kalau kita sudah membaca alif lam mim ayat di surat Al-Baqarah, ya. Jika kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 3 kebaikan dilipat gandakan, ya, satu kebaikannya dilipatkan menjadi 10, berarti 30 kebaikan. Masya Allah, ya. Ini termasuk cara yang sangat mudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mendapatkan pahala yang menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Lalu di sini anak pengen menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an. Dalilnya di surat Yunus ayat 57 dan 58. Masya Allah. Mari sembari diminum biar nggak ngantuk. Ya, jadi ini fungsi Al-Qur'an. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa shifa lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'izah. Apa mau'izah di sini? Pelajaran. Apa pelajarannya? Al-Qur'an. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan ini menjadi obat, ya. Obat apa yang ada di dalam dada. Wa hudaw wa rahmah, dan menjadi petunjuk dan rahmat untuk lil mu'minin, untuk orang-orang yang mukmin. Dilanjutkan ayat 58. Qul bifadlillah, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika, dengan dasar itu semuanya, falyafrahu, bersenang-senanglah. Ya, Allah berpesan untuk bersenang-senanglah dengan apa? Dengan karunia ini, dengan karunia Allah terbesar berupa Al-Qur'an. Huwa khairan mimma yajma'un, kata Allah, Al-Qur'an ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersenang-senanglah, bersyukurlah atas nikmat terbesar ini. Mukjizat, ya, salah satu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kita bisa rasakan, masih kita bisa membacanya. Maka falyafrahu, bersenang-senanglah, bersyukurlah. Huwa khairun mimma yajma'un, sesungguhnya Al-Quran itu lebih baik dari harta yang manusia kumpulkan. InsyaAllah, ya. Dari dua ayat ini maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya karunia terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Dan ini lebih baik daripada harta yang dikumpulkan oleh manusia, yang mungkin harta ini tidak dimanfaatkan yang bukan untuk kebaikan, ya. Dan yang kedua, kesimpulan dari ayat ini adalah orang yang menghafalkan Al-Qur'an, ya, mungkin antum semuanya sudah menghafalkan Al-Qur'an, walaupun 1 atau 2 juz, itu lebih baik, ya, daripada mereka yang memiliki banyak harta. Jadi bersyukurlah antum semuanya yang sudah menghafal mulai hari ini, atau mungkin sudah lama menghafal Al-Qur'an, walaupun juz 30, ya, juz 29, lebih baiknya antum mungkin di santri, ya, kelas 3 atau kelas 2 sudah ada yang menyelesaikan 30 juz. Itu karunia Allah yang begitu luar biasa, yang sangat besar. Lalu selanjutnya kita masuk ke kedudukan Al-Qur'an. Yang pertama adalah Al-Qur'an termasuk kitab yang mulia. Tidak ada kebatilan atau keraguan di dalamnya. Apa dalilnya? Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab yang mulia. La ya'tihil batil, tidak datang kepadanya kebatilan. Min baini yadayhi, dari depan, wala min khalfihi, dari belakang. Tanzilum min hakimin hamid, dan diturunkan dari Rabb, dari Tuhan, min hakimin hamid, yang maha bijaksana dan terpuji. Lalu di surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fih, ya, kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Maka arti dari ayat tadi, ya, jangan sampai kita meyakini bahwa ada kitab yang lebih mulia, kitab yang menandingi Al-Qur'an, ya. Kalau misalkan kita mempunyai keyakinan seperti itu, ada kitab yang lebih mulia daripada Al-Qur'an. Ini yang kedua, yaitu apa? Kedudukan Al-Qur'an tadi tidak ada yang menandinginya.
Apa dalilnya? Wa man asdaqu minallahi haditha. Ini di surat An-Nisa ayat 87. Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, jadi ikhwah sekalian, jangan sampai ada di dalam hati kita penyakit bahwasanya kita meyakini ada kitab yang bisa menandingi atau kitab yang lebih mulia daripada Al-Quran. Maka secara tidak langsung kita kafir kalau misalnya kita meyakini ada kitab yang lebih mulia atau ada kitab yang menandingi isi Al-Quran. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Lalu yang selanjutnya adalah tanda kebesaran Allah. Jadi Al-Quran ini adalah tanda kebesaran Allah, ya, yang berupa mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini kita masih bisa merasakan mukjizat ini. Ini dalilnya sahih dari Imam Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, "Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayah ma mithluh amana 'alaihil bashar wa innama kana alladhi utituhu wahyan auhahullahu auhahullahu ilaihi fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minal anbiya", tidak ada satu nabi pun, ya, kecuali Allah anugerahkan kepadanya tanda-tanda kenabian berupa apa? Mukjizat. Dan dengannya, ya, manusia beriman kepada nabi. Wa inna ma kana alladhi utituhu wahyan. Adapun mukjizat yang datang kepadaku, kepada Rasulullah, ya, berupa wahyu. Auhahullahu ilaihi. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, fa'arju an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Ini sangat luar biasa. Dan aku berharap di hari kiamat nanti, ya, di hari kiamat nanti memiliki pengikut yang banyak. Maka kita senantiasa harus menanamkan rasa cinta kita terhadap Al-Quran. Nggak hanya sekedar membaca. Kalau misalkan mencintai, ya, mencintai di sini kita harus tahu, ya, alangkah lebih baiknya kita harus tahu terjemahnya. Ya, Al-Quran itu petunjuk, ya, seperti kompas. Seperti kalau misalkan kita mau ke, contohnya dari Cikarang, kita mau ke arah Cibarusah, kita nggak tahu arahnya kemana. Maka di situ ada kompas, di situ ada peta. Kita harus tahu cara memakainya. Kita harus tahu petunjuk-petunjuknya. Tidak asal membaca, tapi tanpa pemahaman. Ya, alangkah lebih baiknya kita membaca ayat Al-Quran sembari mentadaburinya. Nah, maka akan timbul rasa cinta kepada Al-Quran. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke dalil tadi, bahwasanya di sini al-mu'jizat itu dari kata a'jaza yu'jizu, yang artinya melemahkan. Dan ini termasuk sifat dari mu'jizat itu. Salah satu yang masih ingat, ya, mukjizat Nabi Muhammad SAW membelah bulan, ya kan? Ada yang menandinginya? Tidak ada. Itu namanya mukjizat, sifatnya melemahkan semuanya. Intinya tidak ada seorang pun yang bisa membelah bulan kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk itu, yaitu berupa mukjizat, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi air yang mengalir dari jemari Rasulullah. Nah, Al-Quran inilah termasuk dari mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi
wasallam. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'an ini termasuk kitab ya yang terjaga sampai hari kiamat nanti. Ini termasuk kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, Az-Dzikr. Az-Dzikr itu salah satu nama Al-Qur'an. Ada Alkitab, Az-Dzikr. Wa inna lahu lahafidun. Dan kamilah yang menjaganya. Ya. Taib ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk ke pengertian apa itu tahsin ya. Dari tahsin itu yang nanti insyaallah di pekan ketiga kita akan rutin untuk belajar tahsinul qiraah. Tapi sebelumnya kita harus tahu apa artinya tahsin. Mungkin sudah antum semuanya sudah mampu, sudah lancar membaca Al-Qur'an. Kita semuanya sudah lancar membaca Al-Qur'an. Tapi apakah bacaan kita sesuai dengan bacaan Nabi Muhammad SAW? Apakah bacaan kita hukum, sifat dan tempat keluarnya huruf sudah benar? Ataukah hanya lancar saja? Makanya kita perlu namanya belajar tahsinul qiraah. Tahsin dari kata ahsana yuhsinu, memperbaiki. Tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an. Secara istilah membaca Al-Qur'an dengan benar. Jadi ketika kita belajar tahsin berarti membaca Al-Qur'an dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dari tempat keluarnya huruf a, ha, ba, fa, ko, ka. Nah, itu dari mana saja? Memenuhi sifatnya. Setiap huruf ada sifat-sifatnya. Ya, huruf hamzah, huruf ba, huruf fa, semuanya ada sifatnya. Dan memperhatikan hukum bacaannya. Apa itu? Tajwid. Ya. Maka ketika kita belajar tahsin, yang akan kita pelajari adalah yang pertama makhraj, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Dan yang kedua adalah sifat huruf. Ada namanya sofir, ada namanya hamas. Banyak sekali sifat-sifatnya. Ya. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar namanya tajwid. Lalu bagaimana dengan hukum apa? Ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Nah, kita harus tahu ya. Jadi hukumnya adalah ketika kita mempraktekkan kita membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Apa? Wajib. Nah, di sini dalilnya para ulama salaf ya, ulama terdahulu dan khalaf sepakat tentang wajibnya membaca Al-Qur'an dengan tajwid. Dari Imam Ibnul Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim. Ya, membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya wajib. Man lam yusahhihil Qur'an athim. Siapa yang tidak membetulkan bacaan Al-Qur'an maka berdosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya dengan tajwid, menurunkan Al-Qur'an dengan tajwid. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan demikianlah Al-Qur'an darinya sampai kepada kita. Lalu selanjutnya ketika kita belajar, apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Nah, ini berbeda. Kalau tadi ketika kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib, ketika kita membaca Al-Qur'an ya. Lalu selanjutnya untuk belajar tajwid hukumnya fardu kifayah. Artinya adalah fardu atau kewajiban yang gugur ketika ada salah satu dari kita yang sudah mengerjakan. Mungkin dari salah satu kita ada belajar satu orang aja, maka kewajiban yang lainnya gugur. Tetapi mengamalkan ilmu tajwid dalam bacaan kita hukumnya wajib.
Lalu selanjutnya, biar kita semangat dan istiqomah dalam membaca Al-Quran, terutama termasuk dari kita membaca atau belajar ya ilmu tajwid dalam tahsinul qiraah, maka kita harus tahu apa fadilah atau keutamaan yang akan kita dapatkan dari Al-Quran. Yang pertama adalah Al-Quran memberi syafaat pada hari kiamat. Apa dalilnya? Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis rawahu Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ini sudah Anda sampaikan tadi sebelumnya, bahwasanya bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang kepada kita, akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabi, ya, sebagai penolong bagi siapa? Bagi pembacanya. Lalu yang kedua, merupakan amal yang terbaik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu termasuk amal yang terbaik. Apa dalilnya? Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, Masya Allah, ya. Ini sebaik-baik menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, yang belajar, ta'allama, belajar Al-Quran, wa 'allamah, setelah kita belajar, kita mengajarkannya. Jadi orang yang belajar dan orang yang mengajarkan, kata Nabi, termasuk sebaik-baik umat. Ya, ada dalilnya juga, kuntum khaira ummatin, kalian termasuk umat yang terbaik. Jika apa? Jika kita ta'muruna bil ma'ruf, ya. Apa? Jika kita menyuruh kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kemungkaran. Ya. Itu selanjutnya, keutamaan yang selanjutnya adalah mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan mahir. Mahir di sini sudah lancar, sudah memenuhi tajwid, sifat dan makhrajnya, maka akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Lalu bagaimana? Mungkin ada yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran masih terbata-bata. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan 2 pahala, ya, kepada orang yang membaca Al-Quran terbata-bata. Justru ini menjadi motivasi bagi kita, ya. Kalau misalkan orang yang mahir tadi, ya, akan bersama malaikat yang mulia lagi taat, ya, maka senantiasa jika kita masih membaca Al-Quran masih terbata-bata, kita mendapatkan 2 pahala, ya. Tetapi bonus yang Allah berikan, ya, kepada orang yang mahir Al-Quran bersama malaikat. Ini motivasi kepada kita terus menerus belajar Al-Quran supaya kita menjadi termasuk orang yang di dalam hadis ini, ya, mahir Al-Quran. Lalu yang selanjutnya adalah mendapatkan sakinah dan rahmat. Tentu ini termasuk berlaku ketika kita belajar atau menuntut ilmu di masjid, ya. Mazdama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul, kata Nabi SAW, suatu kaum di salah satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran, kecuali turun atasnya sakinah, ketenangan, dan rahmat, serta diikuti oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala
semuanya di hadapan malaikat, ya, di sisinya. Dan selanjutnya kita akan mendapatkan sebaik-baik anugerah Allah, ya. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan zikir karena meminta kepadaku, ya, akan kuberi sebaik-baik pemberianku kepada orang-orang yang minta. Dan kelebihan kalam Allah Subhanahu wa taala atas kalam lain seperti kelebihan Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sudah mempelajari apa itu Al-Qur'an, fungsi Al-Qur'an, kedudukan Al-Qur'an, keutamaan-keutamaan yang akan kita dapatkan setelah kita mempelajari Al-Qur'an. Di belajar tahsin ini, maka selanjutnya insyaallah taala mungkin ini pendahuluan, dan selanjutnya nanti ana minta ke antum semuanya, ya, mungkin hanya jamaah saja kalau misalkan santri, karena memang setiap harinya sudah kita tahsin, ya, dan kita wajibkan hanya kelas 1. Mereka kelas 2 dan kelas 3 alhamdulillah di Mutiara Tahfidz sudah termasuk dari KBM, ya, belajar tahsinul qiraah. Setiap tahfidz, setiap mereka menyetorkan hafalan, wajib tahsin dulu, wajib perbaiki bacaan, lalu mereka menghafalkan. Jadi sudah tahu lah insyaallah 1-2 orang dari kelas 1 yang bacaannya masih mungkin terbata-bata, ya, tapi maafi muskilah, tidak ada masalah. Yang terpenting semangat, dan saya minta mungkin dari jamaah saja yang nanti untuk membacakan salah satu dari kalam Allah, ya. Dan kedepannya insyaallah ta'ala Allah izinkan saya untuk mengajarkan antum semuanya apa ilmu yang sudah saya dapatkan dari guru saya, Allahu yahfadhu, semoga Allah menjaganya dan merahmatinya, Ustadz Effendi Anwar. Jadi beliau itu adalah pemilik lembaga bimbingan Al-Quran atau LBQ, namanya LBQ Utsmani, ya. LBQ Utsmani ini adalah LBQ yang didirikan oleh Ustadz Effendi Anwar. Beliau memiliki metode yang sangat ringkas, simpel dan gampang dipahami, gampang dipraktikkan. Ini mungkin ini sudah lama, ya. Saya mendapatkannya ketika KKN, ketika saya setelah kuliah, lalu saya mengabdi 1 tahun di salah satu yayasan di Jakarta Pusat, dan di situ memakai metode Utsmani. Akhirnya saya tergerak untuk mendalami, ya, atau mengajarkan, membantu mereka yang mungkin dari segi bacaan belum sesuai dengan bacaan Rasulullah yang tadi, ya, sifat, makhraj dan tajwid. Nah, saya membantu dengan metode Utsmani ini. Dan LBQ Utsmani ini ada di Condet, ya, mungkin antum semuanya tahu lah Condet, ya, Jakarta Timur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur sehingga kita bisa belajar di sana, dan kedepannya insyaallah belum bersanad saya. Jadi insyaallah nanti ingin mengambil sanad, ya. Jadi ada sanad untuk pengambilan mengajar dengan Utsmani ini. Dan kemarin sebelum saya bertemu antum semuanya, qadarullah wa masya'a fa'ala, saya
di salah satu di Bekasi ya, di Kranji. Itu kebetulan kemarin mengabdi kepada ahlul Quran, orang-orang penghafal Quran, dan saya sempatkan untuk membimbing jamaah yang di sana. Masya Allah, antusiasnya luar biasa karena mereka mendapatkan seperti apa ya, kemudahan dalam belajar Al-Quran, terutama belajar tahsin. Ini ada 3 jilid ya. Ada 3 jilid, mungkin antum semua bisa lihat. Ada jilid pertama, ada jilid kedua, ada jilid ketiga, sampai 3 jilid. 3 jilid aja. Untuk anak-anak ada sendiri. Ya, anak-anak 3 jilid juga. Mungkin kalau ada banyak metode semuanya. Banyak sekali metode Syafi'i dari Ustadz Allahu Yahfadhu, Ustadz Abu Ya'la, ya kan? Lalu ada juga Iqra. Nah, ini insya Allah lebih simple ya. Dan kalau mungkin kita belajar dengan apa ya, semuanya sudah merasakan ya, atau mengalami belajar Al-Quran dengan Iqra sampai 6 jilid itu. Ini cukup dengan 3 jilid aja. Di jilid yang pertama kita akan mengenal huruf ya, mengenal huruf. Lalu di sini ada mat. Mat itu terbagi jadi beberapa, kan kita tahu di sini. Dan gunnah, waqaf. Lalu di jilid yang kedua pemantapan dari jilid pertama. Mungkin kalau misalkan di jilid pertama ini masih masih mencar ya, belum per bab gitu. Mat disusun jadi satu, masih mencar gitu. Hukum mat itu bacaan mat jadi berapa, masih berpencar lah, belum jadi satu. Kalau misalkan di jilid 2 ini sudah terkumpul mat itu sendiri dari halaman 1, mungkin halaman 1 sampai halaman 3. Waqaf atau mat lazim dikelompokkan. Nah, jadi ini pemantapan jilid kedua. Antum semuanya ketika nanti belajar Usmani tidak akan pernah mengenal apa hukum bacaan ini ketika di jilid 1 dan jilid 2. Karena apa? Karena itu akan memberatkan. Ya, memberatkan maksudnya memberatkan kita ya. Apa ini hukumnya? Jadi sebenarnya hukum itu kita mengetahuinya ketika kita sudah jilid ketiga. Dan ini kita sudah tahu. Kita setidaknya tahu dulu, kayak seperti bayi. Bayi itu hanya praktek tahu aja. Coba ibu dia bisa mempraktekkan tanpa dia tahu cara mengejanya, tanpa detailnya ya, tanpa dia tahu detailnya apa hukumnya dan sebagainya. Maka di jilid 1 dan 2 kita hanya mengetahui cara membacanya saja tanpa mengetahui hukumnya. Hukumnya kapan? Insya Allah di jilid 3. Kalaupun ada hukumnya itu hanya sifatnya ringan sajalah. Hanya sifatnya mengetahui aja kalau ini hukumnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan di jilid 3 kita wajib harus hafal juga, alangkah lebih baiknya. Gitu ya. Insya Allah ya. Dan saya masih ingat banget waktu itu saya terharu dengan ketika saya mengajarkan, yang berapa kalinya saya mengajar Al-Quran dengan metode Usmani ini, yang tadinya kalau dari di sana kan sifatnya musola ya, mungkin ukurannya lebih kecil dari ini. Itu ceritanya memang jamaah di situ agak susah gitu. Susahnya maksudnya kalau ada kajian, kalau ada majelis ilmu itu pasti 5 orang, 3 orang, seperti itu ya. Tapi ya Masya Allah ketika kita semuanya punya ide ya kan, bersama DKM, jamaahnya bertambah dari 3 orang, bahkan pertemuan pertama langsung 10 orang. 10 orang dilanjutkan karena nggak cukup waktunya kan, dari ba'da maghrib sampai isya. Akhirnya mereka kurang dengan belajar ini ya kan. Akhirnya ditambah lagi, namanya ada kajian mengajar pahala syuruk, ba'da subuh sampai syuruk. Masya Allah.
Nah, kalau pada subuh ini mungkin agak ini ya, agak sedikit orangnya karena kan ada yang bekerja, ada yang dan lain sebagainya. Insyaallah taala. Baik. Untuk pertemuan pertama ini mungkin saya tidak langsung mengajarkan tahsin ya, tetapi sudah pegang Al-Quran semuanya? Belum. Nanti insya Allah saya ingin mengetahui atau mendengarkan bacaan antum semuanya. Insya Allah antum semuanya sudah lancar. Saya yakin antum semuanya sudah lancar. Tetapi kita alangkah lebih baiknya belajar tahsin ini. Mungkin dari bacaan kita belum memenuhi tajwidnya, atau sifatnya masih kadang salah, atau tempat keluarnya huruf kadang kurang tepat ya. Maka nanti untuk pertemuan pertama saya ingin mendengarkan bacaan antum semuanya, dan nanti pertemuan selanjutnya saya bisa menentukan kira-kira kita memakai Usmani di jilid keberapa ya. Khawatirnya nanti kalau misalkan di jilid pertama antum bosan karena antum semuanya sudah tahu lah, sudah mengenal huruf-huruf Al-Quran ya. Jadi nanti terlalu lama kita belajarnya. Kita cukup singkat ya, 3 jilid saja. Baik, mungkin bisa dibagikan Al-Quran. Ada waktu kurang lebih ada 18 atau 17 menit. Tapi sembari menunggu ya, kita belajar Al-Fatihah ya. Al-Fatihah surat yang selalu kita lantunkan di dalam sholat ya. Al-Fatihah. Santri tidak ada yang tidur, mana santri? Masya Allah. Barakallahu fiik. Coba bisa dibuka surat Al-Fatihah. Nanti talaki jama'i, saya yang membaca, nanti silahkan antum semuanya menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, udah lancar semuanya. Insya Allah.
Ada riwayat juga yang ini sama-sama benar ya. Alaihim ghairil maghdub, tanpa di situ, tanpa waqaf, tanpa kita berhenti ataupun kita melanjutkan, kedua-duanya sahih. Contohnya lagi, misalkan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nanti diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada disambung semuanya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya jangan juz 30 ya. Antum semuanya udah hafal insyaallah. Kelihatan nanti. Masya Allah udah lancar semuanya. Iya, juz 30. Surat An-Nas lagi. Ana minta surat dibuka semuanya halaman 282 surat Al-Isra. Al-Isra 282. Insyaallah Rasul Al-Quran Utsmani semua ya. Kalau ada Al-Quran Madinah mungkin atau ada cetakan Al-Quran Indonesia agak beda halamannya. Tapi insya Allah di masjid ini semuanya Utsmani. Dibuka surat Al-Isra. Sudah? Afdalnya kita mulai dari sebelah kanan. Silahkan Pak Idam. Saya? Ya, agak lantang suaranya ya. Mungkin satu ayat aja, atau satu ayat terpotong-potong nggak apa-apa. Yang terpenting antum ketika membaca awal surat itu dibaca ta'awudz dan basmalah. Tetapi ketika di pertengahan ayat ataupun melanjutkan nanti satu ayat panjang, jadi bisa terpotong semuanya. Nanti dibagi-bagi, antum bisa memulainya dengan ta'awudz saja dalam hati. Setelah itu membaca Al-Quran. Silakan Pak Idam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hasbuk, cukup. Silakan dilanjutkan sampingnya. Wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Hasbuk. Oke, selanjutnya membaca ini ya, diawali dengan ta'awudz saja. A'udzubillah dalam hati, setelah itu Hasbuk.
Selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza jaa Faida. wa idza jaa wa'dan maf'ula. Nggak kelihatan. Kurang besar Al-Qur'annya ya. Lah bas, maafin muskilah. Ya, tep. Oke, lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza jaa wa'duna ba'athna 'alaikum ibadan lana uli ba'sin Uli di situ u-nya tidak panjang. Uli ba'sin sidadin syadidin uli ba'sin sadidin fajasu hilala hudiyah wa kana wa'adam maf'ula. Tep. Barakallahu fiik. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين Waja'alnakum أكثر نفيرا. Barakallahu fiik. Awa'dul di Masya Allah. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. Inna hadzal Qur'an. Sebelumnya Pak, ayat 9. Ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Barakallahu fiik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Baik. Fadal. Oh, enggak kurang kelihatan. Oh ya, bahasa. Dilanjutkan saja sampingnya. Barakallahu fiik. Untuk ayat yang ke-13 mungkin 12 ya, karena waktunya singkat ya.
kurang sedikit lagi selesai majelis kita. Nanti satu baris saja ya. Nanti mungkin selanjutnya membaca sampai wa ja'alna ayah. Waqafnya sampai di situ, berhenti, dilanjutkan sampingnya. Silakan. Antum, Pak. Padahal ana belum mengenal antum nih. Silakan, yang merah. Ya. Famahau ayatal waja'alna ayah sampai ini. Sudah cukup ya, sampai diwakafkan sampai situ. Sampingnya dimulai dengan ta'awud, selalu melanjutkan dari waja'alna ayatan nahari sampai tafsilah. Silakan. Barakallahu fiik. Silakan. Insanin jelas. Insanin jelas ya itu. Insanin. Ta'iru. Kitabai. Tep. Barakallahu fiik. Silakan dokumentator. Mansyura ayat 14. 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man ihtada 14 Iqra kitabak. Barakallahu fiik. Ada ya? Oh, masya Allah, ada yang nggak kelihatan. Silahkan antum baca ayat 15 ya. Nanti Pak Bambang dikhatamkan sampai ayat 17 ya Pak Bambang. Silakan. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Alaiha. Baik, barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna
فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب خبيرا بصيرا. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir tadi insyaallah ana sudah melihat dan mendengarkan bacaan antum semuanya sudah lancar secara keseluruhan. Mungkin ada sebagian yang masih panjang pendeknya atau tajwidnya masih kurang tepat, dan insyaallah itu perbaikan yang gak begitu berat ya. Kemarin ada ini singkat cerita, umur sekitar sudah umur 50-an ke atas, sudah ya intinya sudah keras lah, kalau diibaratkan pohon itu udah keras tangkainya. Itu masya Allah susah. Kalau sudah apa ya, umur udah 60 sampai mungkin umur 80-an, itu targetnya bukan mahir Al-Quran, tetapi targetnya apa? Memperoleh pahala dari Al-Quran. Gimana caranya? Dia istiqomah aja dah, alhamdulillah. Karena namanya bacaan sudah lama, kalau kita paksa akan patah. Ibarat kata apa, tangkai itu kalau kita paksa patah. Makanya belajar Al-Quran itu sejak dini, sejak balita, sejak di kandungan sudah mulai diperdengarkan Al-Quran. Jadi kalau misalkan kecil, kita masih usia-usia dini, usia-usia muda, itu lentur gitu, kayak tangkai yang masih muda gitu. Jadi gampang berubahnya. Ya, tadi tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW berpesan menuntut ilmu sampai kita nanti meninggal. Itu kewajiban setiap muslim. Yang masuk Islam, yang muslim wajib menuntut ilmu. Maka kita akan mendapatkan dunia akhirat dengan ilmu, dunia dengan ilmu. Keduanya dengan ilmu. Barakallahu fiik. Dari sini insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan mulai belajar tahsin, mulai jilid kedua. Ya. Nah, kalau seperti ini enak. Jadi tidak terlalu lama, dan mungkin kalau saya kasih jilid 1 bisa jilid 1, tapi nanti masuknya langsung di pertengahan karena antum semuanya sudah huruf-huruf yang bersambung. Ini huruf bersambung ya, sudah lancar. Lalu nanti mungkin tanwin, lalu selanjutnya sukun. Seperti tadi masih ada yang kurang tepat dalam membacanya. Masih molor-molor. Masih molor-molor apa maksudnya? Yang harusnya tidak mat, tidak dibaca panjang karena mungkin irama atau cara membacanya pelan-pelan, jadi malah panjang. Itu fatal ya. Termasuk kesalahan jali kalau dalam Al-Quran. Kesalahan jali itu adalah kesalahan yang fatal, bukan khofi. Karena apa? Merubah arti. Paham semuanya ya? Mafhum ya? Insyaallah ta'ala. Baik. Karena sudah lebih 5 menit, mohon maaf mengambil waktu antum semuanya. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga menjadi amal kita di kelak kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk selanjutnya mungkin nanti mungkin kalau di fotokopi ini tidak boleh ya, atau nanti menunggu dari DKM saja. Bagaimana baiknya? Nanti langsung kita di setiap pertemuan siapkan meja. Antum sudah siap dengan meja, lalu dengan usmaninya, lalu Al-Quran sudah siap. Langsung praktek. Ada namanya langsung talaki gitu. Talaki satu persatu. Itu insya Allah lebih efektif dan efisien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.